Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin Afif Naufal dengan NIM 222111276. Saya dari Prodi HES Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang ada pada semester 3 ini. Ya, langsung saja saya di sini ingin mempresentasikan atau menyampaikan materi mengenai pergeseran paradigma maqasid al-syariah. Ya, lanjut untuk yang slide pertama. Itu ada pengertian maqasid al-syariah. Secara bahasa atau lugawi, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maqsid, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah berasal dari kata syara'a al-syai yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari al-syariah dan al-ayariyah dengan arti sumber mata air yang tidak pernah putus dan orang ke sana tidak memerlukan alat, atau berarti juga sumber air. Secara terminologi, maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah yang terkadang dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Dengan kata lain, tujuan Allah menurunkan syariat menurut Al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Lanjut untuk slide kedua, itu ada aspek-aspek maqasid al-syariah. Yang pertama itu ada qasd al-syarifi wad'i al-syariah, yaitu makna dari aspek ini adalah maksud Tuhan dalam menetapkan syariah. Aspek ini terdapat 5 unsur pokok, yaitu din atau agama, nafs atau jiwa, nas atau keturunan, mal atau harta, dan akal. Yang kedua itu ada qasd al-syarifi wad'i al-syariah li al-ifham, yaitu maksud syar'i dalam menetapkan hukum bertujuan agar dapat dipahami oleh mukallaf. Ada hal penting yang dibahas di dalam bagian ini, yaitu syariah ini diturunkan dalam bahasa Arab, dan syariah ini bersifat ummiyah atau syariat berkaitan dengan masalah orang-orang Arab yang ummiyin. Ya, untuk slide ketiga, selanjutnya lanjutan dari slide yang kedua, itu ada qasd al-syarifi wad'i al-syariah li al-taklif bi muqtadaha. Dalam bagian ini menyatakan bahwa maksud syar'i dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Dalam syar'i ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu taklif yang di luar kemampuan manusia atau al-taklif bima la yutaq, dan taklif yang di dalamnya terdapat musyaqqah atau kesulitan, atau al-taklif bima fihi musyaqqah. Selanjutnya yaitu qasd al-syarifi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syariah, yaitu aspek ini mengacu pada sebuah pertanyaan, mengapa mukallaf melaksanakan hukum syariah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntunan dan keinginan hawa nafsunya, sehingga ia jadi seorang hamba yang dalam istilah Imam Al-Syatibi disebut hamba Allah yang ikhtiaran, bukan yang ihtiraran. Dari penjelasan di atas, aspek pertama yang pada dasarnya lebih menunjang sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti dapat mewujudkan melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum kepada para hamba sebagai aspek ketiga. Ya, lanjut untuk slide keempat, itu ada pergeseran paradigma maqasid al-syariah dalam sejarah. Secara historis, maqasid al-syariah telah ada pada masa Rasulullah SAW. Penelaah terhadap maqasid al-syariah mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah wafat. Di saat para sahabat dihadapkan berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Selanjutnya, menurut Raisuni, maqasid al-syariah telah dikembangkan oleh mujtahid sebelum Al-Syatibi dan bahkan disempurnakan juga oleh para pemikir kontemporer zaman ini. Selanjutnya muncullah
ulama usul fikih yang lebih memfokuskan kajian maqasid dalam usul fikih. Namun, dalam perkembangan selanjutnya muncul ulama usul fikih yang secara eksplisit berani mengungkapkan dengan tegas istilah maqasid al-syariah sebagai ilmu disiplin mandiri. Di abad ke-14 Hijriah, ini selain Ibnu Asyur, muncul juga ulama yang menguatkan teori maqasidnya sebagai sebuah disiplin ilmu mandiri. Untuk slide kelima, yaitu ada perbedaan teori maqasid klasik dengan kontemporer. Metode maqasid klasik yaitu satu, menjaga keturunan atau al-nasl. Yang kedua, menjaga akal atau al-akal. Dan yang ketiga itu menjaga kehormatan atau menjaga jiwa atau al-irad. Dan yang keempat ada menjaga harta atau al-mal. Untuk slide selanjutnya yaitu ada teori maqasid kontemporer. Pertama ada perlindungan yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga. Yang B melipat gandakan pola pikir dan research ilmiah. Terus yang C menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM. Dan selanjutnya yang D menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. Yang E yaitu mengutamakan kepedulian sosial, menaruh kepedulian terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Untuk slide selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari perbedaan teori di atas dapat dijelaskan bahwa perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lebih lama lebih pada protection atau perlindungan dan preservation atau penjagaan atau pelestarian. Sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada development atau perkembangan dan right atau hak. Inilah yang membedakan konsep maqasid kontemporer yang dicetuskan oleh Yasser Auda dengan para pemikir muslim sebelumnya. Ya, cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.